Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Santri-santri kelas 10, alhamdulillah kita bertemu lagi di proses belajar mengajar online atau melewati wasilah atau thariqah video. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita dalam pelajaran tafsir. Kita sudah melakukan 2 pertemuan tentang pembukaan surat Al-Kahfi. Pada pertemuan pertama kita atau Ana sudah menjelaskan tentang ta'rifat atau surat Makkiyah atau Madaniyah tentang surat Al-Kahfi. Setelah itu di pertemuan kedua Ana sudah menjelaskan maqasidus suwar atau tujuan atau maksud-maksud turun surat Al-Kahfi. Dan sekarang insya Allah kita akan berbicara atau masuk ke pelajaran asbabun nuzul ya. Dan di pertemuan berikutnya insya Allah kita baru memulai masuk ke ayat 1 sampai ayat ketiga atau ayat 1 sampai ayat kelima. Insya Allah kita perkirakan atau kita kondisikan sesuai waktu yang cukup kita ambil atau kita bisa ambil. Insya Allah kita akan masuk ke asbab an-nuzul surat Al-Kahfi. Sebelumnya, apa itu asbabun nuzul? Asbab itu jamaknya dari sababun atau sebab. Kalau asbab berarti sebab-sebab, nuzul itu turun. Jadi sebab turunnya surat Al-Kahfi. Kalau di hadis ada sabab al-wurud. Kalau di Al-Quran atau ayat Al-Quran itu sabab an-nuzul. Jadi kalau ada tulisan atau antum membaca atau antum mendengar sababun nuzul, berarti itu artinya sebab-sebab turunnya ayat atau sebab-sebab turunnya surat dalam Al-Quran. Tapi kalau ada antum mendengar atau membaca sababul wurud, nah itu sebab-sebab turunnya dalam suatu hadis atau athar atau khabar ya. Jadi antum harus bedakan antara sababun nuzul atau asbabun nuzul dengan asbabul wurud ya. Ana akan menjelaskan atau menceritakan tentang asbabun nuzulnya surat Al-Kahfi yang Ana ambil dari atau Ana nukilkan dari kitab Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang beliau mengambil dari riwayat Ibnu Ishaq. Jadi pada suatu ketika orang-orang Quraisy atau orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di Mekah berkumpul dan berdiskusi bagaimana atau apa yang harusnya kita lakukan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dakwahnya itu mulai dari sedikit akan tetapi atau mulainya itu sedikit atau pelan, akan tetapi pengikutnya itu selalu bertambah, semakin lama semakin banyak pengikutnya. Makanya orang Quraisy berkumpul bagaimana cara menghentikan seorang atau teman kita yang bernama Muhammad ini, karena pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad pun banyak pendakwah atau orang-orang yang mengajak kepada tauhid, akan tetapi biasanya mereka tidak bertahan lama, hanya sebentar. Kalau nggak mereka dibunuh meninggal ataupun mereka takut dan pergi dari kota Mekah. Akan tetapi Nabi Muhammad ini Masya Allah banyak pelindungnya. Setelah itu tidak mau pergi kecuali setelah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ya, karena ini suratnya Makkiyah. Makanya sampai turunnya surat Al-Kahfi Nabi Muhammad belum pergi dari kota Makkah. Maka akhirnya mereka bersepakat untuk mengutus 2 orang yang bernama Nadhr bin Al-Harith dan yang kedua Uqbah bin Abi Mu'aid ya. Jadi 2 orang Quraisy ini adalah utusan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy di Makkah untuk pergi ke orang Yahudi yang ada di mana? Di kota Madinah. Jadi kalau orang-orang musyrik itu tempatnya di Makkah, kalau orang-orang Yahudi markasnya di mana? Di Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah ya. Kenapa diutus 2 orang namanya Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid? Karena mereka berdua adalah
orang yang ahli bicara. Maksudnya adalah kalau zaman sekarang itu humas, mulutnya itu pintar dalam merayu, dalam bertanya, dalam berdiskusi. Nah, makanya yang diutus adalah Nadhr dan Uqbah ke orang-orang Yahudi ke Madinah. Kenapa ke orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi adalah disebutnya adalah ahlul kitab. Makanya ya, kalau dalam Al-Qur'an itu disebutkan ahlul kitab itu biasanya tafsirannya adalah orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi itu cerdas. Makanya dalam Al-Quran tuh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Pertama bedakan antara orang-orang Nasara, orang Nasrani dengan orang Yahudi. Kalau disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fatihah al-maghdub itu adalah orang yang dibenci atau dimurkai Allah, itu adalah orang-orang Nasara. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki ilmu akan tetapi beribadah tanpa ilmu. Nah, istilahnya gitu. Kalau orang di ayat selanjutnya di kalimat selanjutnya waladhdallin, waladhdallin ada orang yang disesatkan atau orang yang diselewengkan oleh Allah. Siapakah dia? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu memiliki ilmu, punya kitab turun pada kaum mereka, orang-orang yang cerdas, akan tetapi tidak mau melaksanakan apa yang mereka miliki. Nah, ini perbedaan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Makanya dua orang ini dikirim kepada orang-orang Yahudi. Ya, setelah orang Yahudi itu datang, setelah orang Quraisy ini datang, dua utusan ke kaum Quraisy, dia bertanya kepada orang Yahudi, wahai Fulan, kita ada namanya Muhammad, dia sekarang berdakwah kepada begini-begini, menceritakan secara detailnya, bahkan semua perkataan Nabi diceritakan kepada pendeta Yahudi ini. Maka pendeta Yahudi ini berkata kepada dua orang Quraisy ini, tanyakan tiga perkara besar ini. Jika orang yang bernama Muhammad ini bisa menjawabnya dengan benar, maka itu kembali ro'yunya kepada kalian, atau setelah kalian apa yang kalian ingin lakukan. Jadi pertanyaan pertama adalah tanyakan, ada sekelompok pemuda yang keluar di pagi hari pada zaman dahulu. Nah, dan di kata pendeta Yahudi ini ceritanya sangat sangat besar dan mulia. Nah, siapakah itu dan ceritakan. Nah, ini soal pertama yang harus ditanyakan kepada Muhammad, kepada seorang yang bernama Muhammad, ya. Yang kedua adalah tanyakan kepada orang yang bernama Muhammad, apakah dia tahu seorang lelaki yang mengelilingi dunia dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, siapakah dia? Dan ini adalah cerita yang sangat sangat besar dan mulia. Dan yang ketiga adalah yas'alunaka 'anir ruh, ya. Tanyakan kepada orang yang bernama Muhammad tentang apakah itu ruh atau ruh yang ada di tubuh kita, ya. Nah, itu 3 pertanyaan. Ya, antum catat. Yang pertama, sekelompok pemuda yang keluar di pagi hari pada zaman dahulu. Siapakah dia? Nah, mungkin sekarang kita tahu yaitu kisah Ashabul Kahfi. Nah, ini salah satu asbabun nuzulnya. Dan yang kedua, seorang lelaki yang mengelilingi dunia dari ujung barat sampai ujung timur. Ini pertanyaan tiga pertanyaan ini, subhanallah, pertanyaannya sangat umum, sangat tidak perinci, sangat tidak jelas. Bayangin aja nih, dari soal pertama sampai soal kedua, seorang lelaki yang mengelilingi dunia dari ujung barat sampai ujung timur. Siapakah itu pada zaman dahulu? Ya, ini amrun ghaib atau cerita-cerita ghaib, ya. Ini ada orang yang mengelilingi dunia dari ujung barat sampai ujung timur, banyak, ya. Dan ini jawabannya adalah Dzulqarnain. Dan yang ketiga adalah tanyakan tentang apa itu ruh, ya. Akhirnya dua orang ini, orang Quraisy ini, yang Nadhr dan Uqbah, pulang ke kaum Quraisy dan mengabarkan kepada orang-orang musyrikin di Makkah bahwa mereka telah mendapatkan 3 pertanyaan yang harus ditanyakan kepada seorang yang bernama Muhammad. Akhirnya ditanyakanlah kepada Nabi Muhammad. Ketika ditanyakan, akhirnya Nabi Muhammad menjawab, ukhbirukum bima sa'altum ghadan. Nah, aku akan memberitahukan, aku akan mengabarkan kepada kalian yang kalian tanyakan kepadaku, insyaallah besok. Jadi Nabi Muhammad ini akan mengabarkan, akan memberitahukan jawabannya besok. Nah, tapi di sini Nabi Muhammad tidak memberikan kalimat
atau menyebutkan kalimat insya Allah ya. Jadi ketika sudah akan memberitahu kabarnya besok, ternyata qadarullah tidak datang atau tidak turun wahyu melalui Jibril hari esoknya. Sampai ada besoknya bahkan sebuah riwayat mengatakan sampai 2 minggu atau 15 hari. Setelah 15 hari baru ada jawaban, baru turunlah surat Al-Kahfi. Tapi seperti yang sudah kita ketahui, meskipun surat Al-Kahfi itu turun dan jawaban-jawaban itu sudah terpapar jelas di surat Al-Kahfi, seperti kisah Ashabul Kahfi, Zulkarnain, dan jawaban Ruh, mereka atau orang-orang Quraisy tetap kekeh dan batu untuk pada pendiriannya, tetap melakukan kesyirikan dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Jika antum tidak ada hal-hal yang antum tidak pahami, antum bisa langsung bertanya kepada ana secara via Japri atau di grup. Insya Allah jika ana bisa jawab, akan ana langsung jawab. Jika ada pertanyaan antum bisa langsung tanyakan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke ayat 1-3 atau 1-5. Sebelum penutupan kita baca doa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.